Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, telah lewat pada pertemuan yang lalu kemuliaan zikir dalam tinjauan memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir. Masih ingat bagaimana cara memperbanyak zikir? Kapan, di mana, bagaimana? Iya. Sehabis solat, zikir pagi dan sore. Terus bangun tidur, zikir-zikir di waktu-waktu tertentu. Bangun tidur, keluar masuk WC. Terus kapan lagi? Zikir-zikir saat menghadapi musibah, peristiwa-peristiwa. Perbanyak zikir, apakah dalam keadaan berdiri, berbaring, jalan. Perbanyak zikir supaya masuk dalam keutamaan. Sabaqal mufarridun. Siapa? Adz-dzakiruna Allaha katsira wadz-dzakirat. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, tanawwu'ul adillah ad-dallah ala fadli dzikir. Beragamnya jenis dalil yang menunjukkan kemuliaan zikir. Beragamnya jenis dalil yang menunjukkan kemuliaan zikir. Lampunya tidak usah diarahkan ke sini, lampunya ke arah ke sana bagus. Ya. Baik. Ayo cermati. Jadi pembahasan kita sekarang ingin mengetahui kemuliaan zikir. Sebab apa? Dalil-dalil tentang zikir, dalil-dalil tentang zikir datang dalam beragam jenis bentuknya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 10 jenis pendalilan zikir. Bukan 10 dalilnya. Kalau dalil zikir dari awal Al-Quran sampai akhir itu dalil zikir. Tapi ini dalil yang sangat spesial. Itu kata beliau ada 10 jenis, terkumpul dalam 10 metode. Kita lihat, kata beliau rahimahullahu taala, marra ma'ana fadilatud dzikr wa 'azimu ajrihi wa bayanu ma a'addallahu lahu
ma a'addahu Allah li ahlihi min jamilit thawab wa karimil ma'ab wa husnil aqibah wa hana'atil 'aish wa marra ma'ana syai'un yasir min fawaidihi al-'atirah wa thamarihi al-karimati al-yani'ah wa 'awaqibihi al-hamidah fid dunya wal akhirah. Kata beliau, telah lewat bersama kita keutamaan zikir, besarnya pahalanya, serta penjelasan apa yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang berzikir berupa keindahan pahala, kemuliaan akhir perjalanan hidup, keindahan husnul khatimah, kenikmatan hidup. Dan lewat pula bersama kita sebahagian dari faidah zikir yang semerbak, sebahagian dari buah dari zikir yang sangat lezat dan akibat yang sangat terpuji dari zikir di dunia dan akhirat. Itu maksudnya yang sudah lewat dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan. Itu semuanya menjelaskan perkara itu. Walamma kana dzikru bihadhihi almanzilati ar-rafi'ah wad-darajati al-'aliyah fa inna dilalatin nususil mubayyinati li fadlihi ja'at mutanawwi'ah wa kana maji'uhu fil Qur'anil Karim ala wujuhin katsirah wa hiya bimajmu'iha wa afradiha tadullu ala 'azimi sya'ni dzikri wa jalili qadari. Kata beliau, tak kala zikir kedudukannya sangat tinggi, kedudukannya seperti ini, ternyata sangat tinggi dia, derajatnya teratas betul, maka sungguh pendalilan nas-nas yang menjelaskan keutamaan zikir itu datang beragam bentuknya. Dia datang dalam Al-Quran dengan metode-metode yang sangat banyak, yang mana keseluruhannya ini, bahkan uraian pendalilannya satu persatu, seluruhnya menunjukkan besarnya keberadaan zikir ini, hebatnya perkara zikir ini. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه. ذكرها مجملة ثم أورد بعد ذلك تفصيلها. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik. Tes. Tes 1 1 2 1 1 2 1 2 dicoba. Tes 1 1 2 1. Tes 1 bagus. Tes 1. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin penjelasan bahwa zikir, pembahasan zikir yang datang dalam Al-Quran itu 10 aujuh, ada 10 alur,
seluruhnya menjelaskan tentang hebatnya zikir. Beliau sebutkan 10 itu, kemudian beliau sebutkan rinciannya, dalil-dalilnya. Ini beliau paparkan untuk kita pahami. Ibnu Qayyim berkata, yang pertama, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Ini metode pertama yang ada dalam Al-Quran menjelaskan hebatnya, luar biasanya zikir. Yang pertama, Allah perintahkan dengan dua cara perintahnya, mutlak dan muqayyad. Mutlak tanpa batas dan dibatasi di waktu-waktu tertentu. Itu menjelaskan keutamaannya dari sisi ini, sebab dia diperintah dengan dua jenis perintah sekaligus. Perintah itu hanya dua, mutlak atau muqayyad. Perintahnya menyeluruh tanpa batas, atau perintah dalam bentuk terbatas. Nanti beliau akan urai. Ats-tsani, yang kedua, an-nahyu an diddi minal ghaflati wan nisyan. Baik, metode kedua, larangan. Larangan terhadap lawan zikir. Apa itu? Lalai, lupa. Itu sisi kedua, menjelaskan harusnya, hebatnya, wajibnya, mulianya zikir. Adanya pelarangan terhadap lawannya. Sisi yang ketiga, ta'liqul fala bistidamatihi wa kathratihi. Metode pendalilan yang ketiga adalah mengikat, membatasi keberuntungan dengan berketerusannya berzikir dan banyaknya zikir. Jadi ingin metode yang ketiga ini dalil-dalil yang mengarah bahwa zikir itu sebab keberuntungan. Ketika dalil yang menunjukkan bahwa hebatnya zikir sebab keberuntungan ditentukan oleh dia. Ini tidak sembarang yang menjadi sebab keberuntungan, penentu keberuntungan. Ar-rabi', sisi yang keempat, ats-tsana'u 'ala ahli wal ikhbaru bima a'adda Allahu lahum minal jannati wal maghfirah. Metode yang keempat yang datang dalam Al-Quran, pengkhabaran langsung. Allah khabarkan langsung. Pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang yang berzikir, yang ahli zikir, dan pengkhabaran Allah akan apa yang Allah telah persiapkan untuk mereka berupa surga dan ampunan. Ini metode tersendiri yang menunjukkan dahsyatnya zikir. Al-khamis, yang kelima, al-ikhbar an khusrani man laha anhu bighairi. Pengkhabaran akan ruginya mereka yang berpaling dari zikir ini. Sebentar akan datang dari dalilnya lebih jelas. As-sadis, yang keenam, annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaa'an li dzikrihim lahu. Ini metode tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir kepadanya sebagai balasan karena mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah balas dengan seperti dalam ayat fadkuruni adkurkum. Berzikir kepadaku, kata Allah, maka saya akan zikir kalian, ingat kalian. Ini kemuliaan hebat tersendiri dan mempunyai sifat pendekatan, metode tersendiri pula.
Yang keenam, yang ketujuh, as-sabi' al-ikhbar bi annahu akbaru min kulli syai'. Pendalilan dalam Al-Quran menjelaskan bahwa zikir adalah akbar, yang terbesar dari segala sesuatu. Baik, yang kedelapan, annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihah kama kana miftahuha. Sisi yang kedelapan yang menjelaskan tentang zikir adalah Allah menjadikan zikir sebagai penutup amalan-amalan soleh, sebagaimana dia juga adalah pembukanya. Ini sisi yang lain, hebatnya zikir sebab dia penutup amalan-amalan soleh, dan dia juga menjadi pembuka, menjadi awal amalan-amalan soleh. At-tasi' yang ke-9, al-ikhbar an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa'i bi ayatihi wa annahum ulul albab duna ghairihim. Yang ke-9, pengkhabaran, Allah mengkhabarkan bahwa yang ahli zikir, mereka inilah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, dan bahwa sungguh mereka lah ulul albab, yang lainnya tidak bisa. Ini penjelasan zikir yang punya kehebatan tersendiri, bahwa ahli zikir itu ulul albab, mereka ini saja yang bisa mendapatkan manfaat melalui ayat-ayat Al-Quran. Al-ashir, yang ke-10, annahu ja'alahu qarina jami'il a'mali salihah wa ruhaha famata udimat kanat kal jasadi bila ruh. Sisi yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan zikir sebagai teman seluruh amalan soleh, bahkan apa? Ruh seluruh amalan soleh. Yang kapan amalan soleh kehilangan zikir, maka dia seperti jasad, seperti badan tanpa ruh, seperti badan tanpa ruh. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan rincian 10 sisi ini. Lihat bagaimana beliau merinci dengan dalilnya. Ammal awal, adapun yang pertama, wa huwal amru bihi mutlaqan wa muqayyada, fa ka qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah. Baik, sisi yang pertama, yaitu perintah untuk berzikir secara mutlak dan secara muqayyad. Mutlak bebas, tanpa batas, dan muqayyad terbatas. Zikir di semua jenis perintah ini ada. Ada ibadah, iya, mutlak. Ada ibadah muqayyad, dibatasi di waktu tertentu, di bilangan tertentu, dengan cara tertentu. Iya, itu muqayyad namanya. Kalau zikir ada di semua jenis ibadahnya, bahkan Allah perintah. Itu hebatnya zikir. Amalan yang terhebat, Allah perintah dengan apa? Dengan seluruh jenis perintah. Kita bisa meraihnya,
dengan mewujudkan zikir mutlak atau meraihnya dengan mewujudkan zikir muqayyad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, sudah lewat, wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini apa? Mutlak. Disebutkan waktunya kapan? Ayo disebutkan waktunya? Tidak. Disebutkan berapa kali? Tidak. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Disebutkan zikirnya zikir apa? Tidak disebutkan juga. Ini mutlak. Udhkurullaha dzikran katsira. Yang menunjukkan bahwa besarnya perkara zikir ini bisa menempati seluruh kondisi dan keadaan. Tapi ternyata dia ibadah yang berlanjut. Lihat, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya. Itu apa? Tasbih apa? Zikir juga. Bertasbih kalian kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang hari. Berarti ini apa? Dibatasi. Sebab apa? Zikir bukrah dan zikir asila itu punya keistimewaan tersendiri. Tapi sebelumnya disuruh apa? Berzikir kapan, dimanapun, bagaimanapun, berapapun banyaknya, tidak ada pembatasan. Itu menunjukkan bahwa apa? Zikir istimewa, luar biasa. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Apa yang kita dapat dengan melaksanakan amalan ini mutlak dan muqayyad? Allah akan senantiasa berselawat kepada kalian dan para malaikatnya. Kalau sudah dapat selawat Allah, berarti apa? Kalau Allah salawat kepada kita, berarti apa? Apa artinya? Apa artinya Allah salawat? Memuji kita, menyebut-nyebut kita di atas. Itu salawat. Kalau malaikat mendoakan supaya kita dirahmati, diampuni. Luar biasa. Yang akhirnya apa? Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pasti keluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini akhirnya adalah Allah terhadap orang beriman. Siapa orang beriman? Yang tadi, yang dipanggil, yang melaksanakan zikir mutlak dan muqayyad. Allah tegaskan, Allah terhadap mereka, spesial betul terhadap mereka, rahima, sangat merahmati. Dan rahmatlah segalanya dalam hidup dunia, alam barzakh, akhirat. Kalau Allah rahmati, selamat, selesai sudah, terjamin sudah. Ternyata mau dapat kepastian itu, mau dapat rahmat yang istimewa, laksanakan perintah mutlak dan muqayyad. Ini hebatnya di satu sisi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah." Di sini lihat, "Wadhkur rabbak." Berzikirlah kalian kepada Rabb kalian fi nafsika. Berarti dibatasi. Ini muqayyad. Zikir kalian kepada Rabb kalian fi nafsika, pada diri kalian, tadarruan, dalam keadaan merendah, wa khifah, jangan keras-keras. Rendah, wa khifah, jangan terlalu keras. Ini muqayyad. Sebab disuruh apa? Berzikir kepada Allah fi nafsik. Fi nafsik berarti apa? Tidak ada orang lain. Sendiri-sendiri. Ini termasuk zikir istimewa. Banyak-banyak orang kalau sendiri-sendiri, sendiri-sendiri lalai. Ini diperintah khusus, berzikir kepada Allah saat sendiri. Hebatnya ini amalan zikir. Dia bisa menjadi amalan ramai-ramai, terang-terangan, dilihat orang, didengar orang. Bisa juga jadi amalan sendiri-sendiri, tidak diketahui orang. Orang bisa meraih kemuliaan melalui jalur ini
secara mutlak atau muqayyad. Baik, sisi yang kedua, wa amman nahyu an diddihi fa ka qawlihi wala takum minal ghafilin wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Adapun sisi yang kedua, bagaimana Allah memahamkan zikir kepada kita dengan metode yang kedua adalah Allah melarang lawannya. Ini Allah melarang lawannya. Kalau dilarang lawannya berarti apa? Diperintahkan lawannya yang dilarang. Lihat Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, jangan sekali-sekali kamu termasuk al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Al-ghafilin kata sifat, pakai alif lam, sehingga maknanya segala bentuk kelalaian Allah larang, jangan. Berarti yang diinginkan apa? Hah? Yang diinginkan apa? Iya, jangan lalai walaupun sedikit. Berarti yang diinginkan apa? Ingat terus. Dan Masya Allah, zikir yang difungsikan harus seperti ini. Ternyata jadi amalan apa? Amalan kapan dan dimanapun bisa dilakukan. Kalau sholat, waktunya tertentu. Bilangannya tertentu, bacaannya tertentu. Lewat waktunya, sudah. Belum masuk waktunya, tidak juga. Puasa, zakat, ada waktu-waktu. Tapi kalau zikir, coba lihat ini. Kalau gabungkan dua ini digabungkan saja, ini sudah menunjukkan sempurnanya. Ini semua sisi, semua 10 sisi ini tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan. Satu sisi saja sudah menunjukkan apa? Dahsyatnya ini zikir. Apalagi digabungkan semua sisi. Coba kita gabungkan ini. Allah larang apa? Lalai. Jangan kamu termasuk minal ghafilin. Ghafilin apa? Kata sifat. Berarti jangan lalai walaupun lalai sedikit. Tidak boleh. Saat itu sudah melingkup al-ghafilin. Coba lihat apa jadinya. Ayo, bagaimana jadinya? Allah larang kita jangan termasuk orang lalai. Berarti harus apa? Zikirnya terus menerus. Sementara zikir apa jadinya kalau zikir hanya dibatasi? Ayo, apa jadinya kalau zikir hanya terbatas? Tidak akan ketemu ini. Perintah larangan Allah berimbang, sejalan, saling menguatkan. Ayat yang lain, wala takunu, jangan sekali-sekali kalian kalladina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Haram lupa kepada Allah. Kenapa? Kalau orang terjatuh di sini, fa ansahum anfusahum, Allah akan jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Al-jaza min jinsil dia lupa kepada Allah, dibalas dengan apa? Allah lupa. Allah melupakan mereka, bahkan apa? Allah jadikan mereka lupa terhadap dirinya. Bagaimana orang lupa terhadap dirinya? Dia tidak tahu siapa dia ini, dari mana dia berasal, apa tujuannya. Dia lupa dirinya. Dia lupa dia mau kemana ini, apa yang seharusnya lakukan. Lupa. Seperti banyak orang lupa kepada Allah, Allah jadikan lupa terhadap dirinya. Dia tidak tahu dirinya dari mana, tercipta dari mana. Dia tidak tahu dirinya dicipta untuk apa. Dia tidak tahu dirinya harus mengarah kemana, harus apa yang dipersiapkan. Dan banyaknya hal seperti ini. Ini akibat dari apa? Lalai dalam berzikir. Allah tegaskan ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang yang sungguh betul-betul fasik.
betul-betul jahat. Ini penjahat yang sebenarnya. Baik, sisi yang ketiga. Wa amma ta'liqul falahi bil iktsar an minhu faka qawlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini metode yang ketiga, penjelasan tentang zikir punya keistimewaan tersendiri, yaitu ta'liq, menggantungkan al-falah. Al-falah beruntung, selamat, sukses. Allah gantungkan al-falah dengan apa? Dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsira." Coba lihat. "Wadhkurullaha katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Terus la'allakum tuflihun, pasti kalian tuflihun. Tuflihun senantiasa beruntung. Tuflihun fi'il mudhari, beruntung, tambah lagi keuntungannya, tambah lagi untungnya, tambah lagi untungnya, tambah lagi suksesnya, tambah lagi bahagianya, tambah lagi selamatnya. Tidak ada habisnya ini tuflihun ini. Selama apa? Selama zikirnya tuh terus menerus. Nah, ini kehebatan zikir tersendiri. Kan yang seperti ini orang inginkan. Kalau orang mencari sesuatu apa ya? Dia maunya apa? Terus menerus, untung terus, masuk terus. Kalau orang berdagang, berusaha, kemudian mau dapat, mana bisa sekali mau, amari misi, galan santai kamayan, dia akan selamat. Tapi zikir, masya Allah, terus menerus beruntung. Dan hebatnya dia, kapan dan dimanapun bisa. Ayo, coba digabungkan. Apa jadinya? Gimana kita bisa selamat? Allah batasi ini. Allah jadikan nanti orang selamat, terus menerus selamat. Kapan? Kalau berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa jadinya? Kalau ternyata syariat zikir dibatasi. Syariat zikir dibatasi. Hanya di waktu tertentu, hanya dengan cara tertentu, hanya dengan bilangan tertentu. Baik, sudah. Kita tidak akan bisa beruntung. Sementara Allah suruh berzikir kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, pasti kalian senantiasa beruntung. Beruntung, terus menerus beruntung. Ini ilmu tambahan sehubungan dengan bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Memperbanyak zikir. Wa amma thana'u ala ahlihi wa husni jaza' wa husnu jazaa'ihim, adapun sanjungan Allah kepada ahli zikir dan indahnya balasan untuk mereka, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat. Itu ayat yang sudah lewat. Penyebutan sungguh wanita lelaki muslim dan wanita muslimah, lelaki yang beriman, orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita. Terus akhirnya disebut apa? Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. Itu yang terakhir. Lelaki yang berzikir banyak kepada Allah dan wanita yang berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini metode tersendiri yang menjelaskan hebatnya zikir. Sebab Allah pastikan apa? Untuk mereka maghfiratan, ampunan, tidak dibatasi ampunannya, datang dalam bentuk nakirah. Maghfiratan, ampunan, tidak bisa dibatasi. Hebatnya itu zikir dalam melahirkan ampunan. Wa ajran, dan pahalanya juga tidak dibatasi. Disifati lagi dengan kalimat aziman, yang sangat besar.
Lihat bagaimana Allah memuji ahli dzikir dan telah memastikan ampunan dan pahala besar untuknya. Ini sisi yang mengharuskan kita untuk apa? Senantiasa berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khusranu man laha anhu, wa man laha yang lalai ya. Saya kira laha jar dan majrur. Ini laha yalhu lahwan, kelalaian. Laha fi'il madhi. Saya salah baca di atas, kira jar dan majrur. Adapun ruginya mereka yang laha terlalaikan, ada sesuatu yang membuat dia sehingga lalai dari berzikir. Ini penjelasan tertentu tentang zikir, punya makna tersendiri yang harus dicermati. Ada orang tidak berzikir atau malas berzikir atau dia tinggalkan zikir. Kenapa? Sebab dia tersibukkan dengan sesuatu. Laha. Ini dibahas sendiri hukumnya. Yang akan memberi penjelasan luar biasanya zikir ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-sekali harta-harta kalian dan jangan sekali-sekali anak-anak kalian, laha kalian, membuat kalian lalai an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat punya makna yang sangat dalam. Secara umum, secara umum orang tidak boleh apa? Tidak boleh terlalaikan. Sudah ada di atas. Wala takum minal ghafilin. Jangan lupa, jangan lalai. Tapi di sini di sini apa? Khusus kelalaian terhadap zikir karena ada yang membuat kita terlalaikan. Dan disebut dua hal yang paling banyak melalaikan. Harta. Terus anak-anak. Jadi harta, keluarga. Dilarang khusus, diancam khusus. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak kalian membuat kalian lalai an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Tidak sampai di situ larangannya, menyusul. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Hartanya, anak-anaknya membuat dia terlalaikan dari berzikir kepada Allah. Faulaika humul khasirun. Mereka lah orang yang betul-betul pasti merugi. Faulaik, maka mereka, kalau tidak ada hum, maka faulaika al khasirun, maka mereka adalah orang yang pasti rugi. Sudah pasti rugi dengan rugi yang sangat besar, tidak ada habisnya. Tapi ayatnya bukan itu bunyinya. Faulaika, ada tambahan hum, maka mereka itu hum, betul-betul mereka adalah al-khasirun. Menunjukkan bahwa apa? Istimewanya mereka dalam kerugian. Gimana kalau orang diistimewakan dalam kerugian? Sangat mengerikan. Betul-betul terhina. Siapa yang seperti ini?
yang terlalaikan. Padahal itu anak harta-harta dan anak apa? Nikmat dari siapa? Kenapa justru dijadikan untuk lalai dari pemberi nikmat? Padahal nikmat berlimpah kepadanya. Nikmatnya Allah berlimpah kepadanya. Nikmat itu apa? Pengingatnya Allah kepada kita. Tapi itu melalui. Wah, bahaya kalau sampai di sini sudah. Ini metode lain dalam menjelaskan harusnya berzikir, hebatnya berzikir, terlarangnya kalau orang tidak berzikir. Ini punya metode tersendiri. Di metode ini, berkembang apa? Banyak pembahasan. Pembahasan apa? Hal-hal apa yang bisa melalaikan orang dari berzikir. Kalau zaman kita sekarang paling banyak diantaranya HP, media sosial, dan seterusnya. Baik, berapa sisi sudah dibahas? 5. Ayo diulang yang pertama. Perintah dengan 2 jenis perintah. Ini 2 jenis perintah menyeluruh, mutlak dan muqayyad. Hebatnya ini. Yang kedua, larangan terhadap lawannya, apapun lawannya. Itu menyeluruh. Kegafilan, lupa, ghaflah dalam bentuk apapun. La takun minal ghafilin, tidak disebutkan lalainya apa. Sebab yang diinginkan apa? Ghaflah dalam bentuk apapun juga, jangan. Sebab yang diinginkan adalah zikir. Dalam keadaan, dalam bentuk apapun juga, mutlak atau muqayyad. Yang ketiga, al-falah, keberuntungan, sukses, bahagia. Dibatasi hanya dengan apa? Memperbanyak zikir. Ini ilmu istimewa tersendiri zikir. Mau beruntung terus menerus, la'allakum tuflihun. Ini lihat kalimat la'allakum tuflihun, supaya kalian tuflihun. Tuflihun datang dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari sifatnya huduts tajaddud, terjadi kemudian berulang. Tuflihun, beruntung sudah. Sebentar beruntung lagi, sebentar beruntung lagi, sebentar beruntung lagi, sebentar beruntung lagi. Terus menerus begitu. Mau dapat seperti itu, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan di sini digabungkan dengan perintah, udhkurullah. Digabungkan dengan perintah udhkurullah, dan perintahnya apa? Mutlak. Lihat penggabungan mutlak dan pahalanya juga mutlak, cocok. Yang keempat, pujian, sanjungan, dan keindahan pahala untuk ahli zikir. Pada ayat innal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Ayat ini juga sebenarnya dalil apa? Dalil zikir itu apa? Beriringan dengan semua amalan nanti. Apalagi ayat ini juga menjelaskan apa? Zikir apa? Puncak kedahsyatan amalan. Dia disebut di mana? Di akhir. Di akhir. Sebab nanti akan dijelaskan. Dia apa? Ruh semua amalan. Ruh semua amalan. Baik. Yang terakhir, yang kelima, sisi sangat meruginya orang yang terpalingkan dari zikir oleh hal-hal yang menyibukkan dia. Terkhusus di sini diingatkan apa? Al-amwal wal aulad. Al-amwal banyak sekali bentuk harta. Banyak sekali bentuk harta. Harta hewan dalam beragam bentuknya, harta tumbuhan tanaman dalam beragam bentuknya, harta berupa barang dalam beragam bentuknya,
harta berupa rumah dalam beragam bentuknya, harta berupa kendaraan dalam beragam bentuknya, harta berupa ini, banyak sekali jenis harta. Itu bisa melalaikan. Anak-anak dan dua ini semuanya dekat dengan kita. Kita miliki. Dan dua ini apa? Fitrah manusia suka. Orang itu fitrahnya suka anak, mau anak. Fitrahnya suka sama harta. Itu fitrah, tabiat manusia, tidak bisa lepas. Jadi apa? Potensi untuk terlalaikan apa? Kita terancam untuk berada dalam orang-orang yang terlalaikan. Sebab dua hal ini salah satu ilmu penting. Kenapa dua ini yang diingatkan khusus? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Kenapa dua ini disebut khusus? Dan yang bisa betul-betul mengambil pelajaran dari ayat ini hanyalah mereka yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Dan masih ingat apa panggilan keimanan? Artinya? Satu, mengingatkan nikmat. Yang kedua, tuntutan keharusan. Jadi wahai orang-orang yang diberi iman, syukuri. Wahai orang-orang yang diberi anugerah iman, diberi kebaikan berupa iman, wahai hebatnya kalian itu dapat iman, maka apa? Syukuri dengan apa? Jangan jadi orang-orang yang terlalaikan oleh harta dan seterusnya. Ini jadi ilmu besar. Mau selamat dari kelalaian, dzikir dengan kekuatan syukur. Dan cocok sekali, sebab harta adalah nikmat, syukuri. Anak adalah nikmat. Harusnya dia lihat hartanya apa? Dia ingat Tuhannya yang memberi. Dia ingat anaknya, harusnya apa? Dia ingat Tuhannya yang memberi. Itu kalau kita masuk ke jalur syukur. Kalau jalur keharusan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kamu beriman, buktikan imanmu. Ayo, buktikan imanmu. Tangkap ini iman ini, pegang iman ini. Buktikan imanmu dengan apa? Jangan terlalaikan. Itu tantangan kuat. Masa saya ini, masa tidak bisa, masa terlalaikan. Sehingga apa? Dia senantiasa berzikir karena apa? Tertantang terus. Tidak mau terlalaikan. Itu semangat apa? Semangat pembuktian. Kalau semangat kesyukuran, masing-masing punya sentuhan. Dan panggilan ini melingkup dua-duanya, gabungkan. Sehingga kita dapat ilmu besar untuk berzikir dan sekaligus ilmu besar untuk selamat dari terlalaikannya kita oleh anak-anak dan harta benda. Baik. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 25 29.30 nanti ada Daurah Sadul Mamdumah Zamzamiyah, ilmu-ilmu Quran di situ. Ilmu-ilmu Quran. Baik. Dan bulan depan akhir 26-27 sudah masuk Daurah Sulselbar. Itu Sulselbar, Daurah Ahli Sunnah wal Jamaah seluruhnya Sulselbar. Itu siapkan waktu, siapkan kendaraan, siapkan apa-apa yang perlu disiapkan. Hanya harus tingkatkan apa? Tingkatkan ilmunya, tingkatkan keimanannya, tingkatkan kesiapannya, tingkatkan pengorbanannya, tingkatkan apa? Kesadarannya. Apalagi itu majelis dzikir yang sangat besar. Pahalanya sangat besar. Kita ini sudah belajar di dzikir. Jadi untuk khusus majelis Panciro ini harus di daurah itu orang yang paling hebat. So dia yang paling banyak
niatnya, tahu ilmunya. Apalagi dia sudah sampai kepada bab khusus memperbanyak zikir. Iya, dalam bermajlis ilmu harus ilmu-ilmu mengarah kepada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam majlis ilmu apa? Niat untuk masuk surga, melihat wajah Allah. Niat untuk apa? Selamat dari neraka. Itu terus ada. Nah, dalam majlis-majlis dikembangkan, diperhebat. Jadi siapkan, iya, tabi'aka bersul-sul bar itu dengan apa? Melatih diri. Iya, dari sekarang sebelum antum sudah latih, perhebat terus dengan apa? Memperbanyak zikir. Harus pandai berzikir, pandai memperbanyak zikir. Pandai berzikir, pandai memperbanyak zikir. Di antaranya caranya ingat-ingat, oh saya dulu waktu di Takalar begini. Saya harus begini, bisa begini. Jadi berfikir lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita seluruhnya, merahmati, mengasihi kita, mengampuni kita, dan senantiasa mencurahkan anugerah dan limpahan berkahnya kepada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.